Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Uh, Currency Meter Pro ini adalah indikator yang saya pergunakan untuk mencari potensi buying or selling. Jadi secara teknikal di chart ini sudah ada ini ini center of gravity ya, COG ya, center of gravity. Jadi ini ada one of my indicator, salah satu indikator saya yang bernama center of gravity, COG. Kabarnya sih ini punya yang membuat ini Mustafa Balkayed, entah Balkayed atau gimana, tetapi memang sedikit banyak membantu ya, dia potensinya memang di harga ini. Jadi kita mencarinya potensinya berarti saat ini sedang NZD Swiss, New Zealand Swiss ya, NZD Swiss sedang potensi low, tetapi perlu kita lihat low-nya dia hanya sampai di 88, jadi masih ada potensi untuk bisa sampai ke 98. Jadi ada 10% another low lagi di 10%. Namun demikian teman-teman, kita tidak serta-merta mempergunakan indikator ini ya. Yang jelas bahwa ini hanya untuk mempercantik ya. Jadi ini hanya untuk mempercantik saja. Saya punya chart ini hanya untuk mempercantik, indikator yang ada di dalam chart hanya untuk mempercantik, tidak lebih daripada itu. Karena terkadang pun juga kita sell di sini memang kadang harga naik turun, kemudian ya ini kalau sudah terjadi seperti ini enak, semuanya pasti tahu oh ini seperti itu. Tapi ketika price berada di dalam area ini kita tidak ada tahu. Saya yakin mayoritas pasti akan beranggapan bahwa oke, ini akan naik beberapa waktu, dalam artian dia akan potensinya akan up ya. Saya yakin akan banyak yang beranggapan seperti itu, dia akan potensinya up. Pertanyaannya apakah dari sini dia akan kembali turun atau tidak, kita kan tidak pernah tahu tentang hal itu ya. Nah, dengan adanya Currency Meter Pro ini sebagai satu alat bantu, download aja di internet, silakan cari, banyak kok di secara free ya, tidak perlu berbayar, tidak perlu bayar, ini free, semuanya free. Nah, di sini juga ada, saya gabung dengan Bollinger Band ya. Bollinger Band ini hanya untuk, sebetulnya hanya ya bisa dibilang bercantik. Ini ada MA 200 saja. Jadi selebihnya adalah hanya untuk mempercantik tampilan saja. Tapi yang jelas kita akan menggunakan ini sebagai satu alat bantu. Avoid, saya jarang mengambil buy sell di angka 90-an ke atas ya. Saya lebih suka mengambil antara 70 sampai 90-an nih. Jadi antara angka ini yang sering saya ambil ya. Jadi dari 70-an sampai ke 90-an saya ambil. Jarang untuk mengambil yang 9 seperti ini, 999 ini saya jarang mengambil. Karena kita coba lihat ya. Di contoh aja, ini 999 kan hampir sama semua New Zealand dollar ya. Nah ya, saya jarang mengambil seperti ini, sangat jarang sekali, karena ya saya lebih suka mengambil di pointingnya yang ya kisaran ini ya, 178. Nah ini New Zealand ya, New Zealand setuju. Banyak pasti akan beranggapan bahwa oh ini 200 sebagai area pantulan ya. Berarti memang kalau seperti itu, nyataannya ini
psikologis main berarti ya, psikologis main. Ya justru di sini kita tidak perlu pakai psikologis ya, dan tidak perlu berpikir secara psikologis karena kita tidak tahu ini harga mau naik atau turun. Yang kita tahu bahwa saat ini New Zealand berada di min 78. Kita ambil lagi yang di sini, New Zealand CAD, NZD CAD, yang di sini aja. Nah, NZD CAD apa? 73 pi. Oke. Euro New Zealand. Coba. Saya sebetulnya sudah buy ini. Nah, ini. Euro New Zealand saya sudah buy, tapi memang masih pointingnya masih anu ya. Buy stop. Ya. Kenapa kok New Zealand apa ini Euro New Zealand buy? Ya memang karena di sini Mas dia 76. Saya rata-rata mengambilkan di harga ini di 76, di 70 lah, 70. Atau 6 kalaupun bisa 60 ya 69 ya. 69. Nah, di sini rata-rata harganya kan seperti itu. Saya mau sell GU sell. Ya. Saya mau sell GU, tetapi masalahnya GU itu baru min 55. Ya. Baru min 55. Kita coba lihat di GU. Ya. Memang cara teknikal GU naik harusnya. Perhatikan 605 ya. Karena kalau kita mengambil secara zona, sistem zonasi, ini adalah harga dia. Oh, okay. Ini harga dia pointing up harusnya. Ya, pointing up di sini. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang tahu indikator apa yang saya pakai. Caranya ini saya pakai. Ini model bagaimana ya. Ada zona 1, zona 2, kemudian ada zona 3 yang di Vibo 4. Oke. Nah, perhatikan di sini sama ya. Sehingga saya belum berani ngambil kalau saat ini memang belum berani ngambil karena apa? Ini baru 55. Baru 55. Lebih baik nanti ini contoh euro dolar kita ambil. Nah, kan? Euro dolar 78. Dia sudah naik turun. Dia sudah turun kan. Kalau salah gimana? Nah, nanti akan ada video selanjutnya untuk avoid kalau salah. Kemungkinan akan saya tahan cukup ke beberapa saat ya ini. Jadi ya, nanti agar saya minus berapa ini? Minus 67. Oke. Oke. Jadi memang seperti itu. Contoh ini sampai 100 kan ya. Canadian yen. Istimewa ya. Ngambil Canadian yen tadi sebelum dia jatuh harusnya saya tadi ngambil harusnya saya ngambil tadi ketika dia masih berada di angka ini 70 atau 80 ya. Harusnya saya mengambil seperti itu. Baru ya otomatis ikut jatuh. Oke. Tapi memang ya seperti itulah. Kita ngambilnya yang ini aja. Saya nahannya juga tidak terlalu lama. Ini lebih, kalau teman-teman suka scalping ini lebih enak. Karena ini currency ini setiap saat selalu berubah otomatis ya. Kadang pagi ini strong. Kemudian agak siang dikit setelah jam 12 ini ternyata sangat weak. Nah, weaknya enaknya kalau New Zealand dan Aussie ini weaknya lama. Begitu juga kalau dia strongnya lama banget. Enaknya di situ. Apalagi kalau yen dan dolar satu area, jadi satu zona. Contoh di sini adalah JPY dan USD di green zone, sama-sama green. Itu lama ini. Sama New Zealand dan ini turunnya lama, sangat lama sekali.
ya, akan sangat lama. Begitu juga nantinya kalau dia New Zealand dan Aussie berada di strongest, and then GPI dan dolar berada di weakest, maka akan cukup lama juga untuk Aussie dan Aussie yen akan naik, Aussie dolar akan naik. Bisa 1 harian bisa, ya, bisa dari siang sampai malam akan terus naik seperti itu. Oke, jadi seperti itu. So, ini kan GBP 51 ya, GBP USD 51. Padahal di sini dia masih dalam zonasi sell, tapi di sini kan lebih strong daripada dolar. Oke. So, bagaimana dengan adanya news dan lain sebagainya? Saya lebih news itu ya kita harus tahu lah kapan news itu rilis, ya, kapan tidak. Tapi saya sangat jarang sekali untuk melihat news ya, karena memang ya yang saya lihat memang potensinya di sini. Jadi kok ngelag mati ya? Sebentar, ada apa koneksi saya mati? So, koneksi saya hang. Oke lah, mati guys, nge-lag. I don't know why. Oke, untuk sementara itu nanti akan kita share lagi video selanjutnya tentang possibility-nya nih akan kemana. Have a nice day, bye bye.